Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Kembali lagi ya teman-teman dengan vlog harian saya. Dan kali ini seperti biasa kita aktivitas di rumah ya, usaha warung sembako rumahan, usaha modal kecil untung besar teman-teman ya. Alhamdulillah, usaha warung sembako kecil-kecilan di rumah ini termasuk usaha yang sangat menjanjikan ya teman-teman. Meskipun modal kita terbatas, tapi kita tetap dapat keuntungan setiap harinya. Dengan modal kecil kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar juga teman-teman ya. Jika dikalikan setiap harinya, setiap transaksinya kita menjual barang-barang yang lumayan banyak, kita kalikan ya, misalnya ada yang membeli barang, satu kali transaksi bisa 10 macam barang, kita ambil keuntungan rata-rata dari satu pieces barang itu misalnya Rp500, dikalikan 10 kita udah dapat 5.000 dari sekali transaksi ya. Nah, kita kalikan jika sehari kita mendapatkan berapa puluh pelanggan, 50 pelanggan misalnya ya, 50 orang kali, kadang-kadang kan nggak sama sih belanjanya ya, nggak mesti sampai 10 macam barang yang dibeli, kadang ada yang 3 macam namun harganya lumayan mahal, misalnya beli rokok gitu ya, dan korek dan juga minuman seperti itu hanya 3 macam barang. Nah, kita dapat sekitar keuntungan kurang lebih Rp3.000 gitu ya teman-teman, tergantung barang yang dibelinya. Tapi kalau untuk minuman di sini modalnya lumayan kecil, lumayan ya, modalnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar modal untuk di minuman. Kita bisa up lagi harganya karena kita menggunakan lagi modal tambahan, yaitu modal biaya listrik ya teman-teman, untuk mendinginkan minuman tersebut gitu ya. Jadi kita wajar jika mengambil keuntungan di atas Rp1.000 kalau yang botolan ya. Misalnya kita jual harga teh pucuk ya, saya jual di sini rata-rata teh pucuk itu jualnya 4.000-an ya, yang kemasan 350 mili ya. Sedangkan yang untuk kemasan 250 mili saya jual di sini 2.500 per botolnya ya. Nah, dari modal minuman yang lumayan terjangkau kita bisa up lagi keuntungan yang kita ambil ya teman-teman. Misalnya kita mengambil keuntungan 1.000 sampai 1.500 dari setiap botolnya. Namun kalau untuk yang gelasan masih standar aja, keuntungan ya Rp200, Rp500, Rp400 gitu ya teman-teman, karena tipis sekali kalau untuk yang gelasan ya, kita nggak bisa up harganya terlalu tinggi. Namun yang botolan ini kita bisa mainkan harganya ya teman-teman, dari modal kecil bisa mendapatkan keuntungan yang gede juga lumayan gitu ya. Beda lagi dengan barang-barang sembako yang tidak kita bisa mainkan ya. Kalau untuk di minuman tuh saya pikir bisa up lagi harganya ya, karena ini minuman bukan barang kebutuhan, bukan barang wajib maksudnya ya, tapi ini hanya barang kebutuhan aja ya. Misalnya yang pembeli pun bukan yang sehari-hari ya teman-teman, tapi ini jarang-jarang, tidak setiap waktu dibutuhkan, karena ini hanya bersifatnya jajanan aja gitu teman-teman. Jadi bukan barang-barang yang sangat pokok gitu ya. Kalau untuk harga barang-barang pokok tuh kita wajib menjualnya dengan harga standar, harga di lingkungan kita ya, berapa harga pasarannya. Jangan terlalu berlebihan mengambil keuntungan dari barang-barang sembako ya. Tapi kalau untuk minuman jajanan gitu, menurut saya itu bisa kita mainkan, kita bisa atur harganya lebih lumayan lagi harganya, lumayan lagi keuntungan yang kita dapatkan. Usaha warung sembako itu adalah usaha modal kecil, keuntungannya gede teman-teman, keuntungannya lumayan besar jika kita bisa mengatur cara menjual barang-barang ya teman-teman. Misalnya kita bisa atur cara menjual barang sembako yang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan ibu rumah tangga tuh sangat minim kita mengambil keuntungan ya, karena itu barang harian yang barang wajib selalu kita sediakan di warung, dan keuntungannya pun kita tidak bisa ambil terlalu banyak, agar pelanggan pun merasa belanja di sana tuh murah ya, ternyata beda 500, beda 1.000 gitu per kilonya misalnya ya. Jadi lebih baik kita mengambil keuntungan sedikit tipis dari barang-barang wajib yang setiap hari lakunya ya teman-teman. Namun untuk produk-produk jajanan, produk-produk minuman gitu ya, ataupun produk pelengkap aja gitu, kita bisa up, kita ambil harga ataupun ambil keuntungan tuh yang lumayan gede ya teman-teman. Untuk barang-barang yang biasanya untungnya gede di warung sembako itu adalah selain barang
minuman tadi ya, minuman botolan itu kan lumayan di atas Rp1.000 keuntungan yang kita dapatkan. Kalau saya sih gitu ya teman-teman caranya. Lagi barang selanjutnya itu adalah di kosmetik ya teman-teman, minyak wangi atau bedak-bedakan gitu deh yang jarang laku, yang tidak setiap hari lakunya ya teman-teman. Kita bisa ambil harga ambil keuntungan lumayan di atas ribuan gitu ya, ataupun minimnya Rp1.000 gitu teman-teman. Dan selanjutnya barang-barang yang kita ambil untungnya lumayan gede itu alat kebersihan ya, misalnya gayung, sapu, sapu lidi, sapu ijuk gitu, ataupun barang-barang pelengkap yang bukan barang harian lakunya ya. Misalnya alat tulis juga itu salah satu barang pelengkap yang kita bisa ambil harganya, ambil keuntungannya itu lumayan gede ya teman-teman. Usaha warung sembako modal kecil untungnya besar itu memang sangat betul ya teman-teman, bukan hanya slogan saja, tapi kita harus tahu cara jualnya juga bagaimana gitu ya. Bukan berarti kita mengambil keuntungan dari harga sembako tuh gede banget gitu ya, tidak seperti itu. Namun kita kombinasikan gitu harga-harganya ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan harga jual di wilayah kita, namun ada satu barang yang memang lumayan harganya dan jarang lakunya. Jadi saat ada yang beli itu kita sediakan barang tersebut, dan memang itu jarang dijual di warung-warung lain ya teman-teman. Jadi kita harus punya barang-barang yang ciri khas warung kita ya, jangan sama dengan warung-warung lainnya ya, biar nanti pelanggan pun ngerti bahwa di sana itu ternyata lebih komplit ya. Saya menanyakan barang ini ada gitu, obat gosok misalnya, obat apa aja gitu ya yang jarang ada di warung lain kita sediakan, misalnya GPU atau minyak tawon gitu, atau minyak kemiri gitu. Itu kan jarang yang jual di warung sembako ya. Namun kelebihan di warung kita itu kita punya barang tersebut meskipun tidak banyak stoknya, hanya dua ataupun hanya 3. Itu jadi salah satu pelengkap warung kita, dan juga nanti pelanggan tuh selalu berbelanja ke kita karena melihat di warung kita itu selalu ada barang-barang obat-obatan yang jarang dijual di warung-warung lain ya. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan ya. Memang tidak setiap hari laku, namun saat ada yang beli itu warung kita itu terkenalnya di sana lebih komplit gitu. Harganya pun tidak terlalu mahal. Mungkin di apotek kan biasanya lebih mahal gitu. Harganya beda 2.000 biasanya ya kalau di tempat saya teman-teman. Kalau untuk di warung sembako itu paling banyak yang ngambil keuntungan Rp2.000 gitu ya, nggak sampai 5.000-an gitu ya teman-teman. Misalnya ada obat batuk yang botolan, misalnya kita paling besar ngambil keuntungan tuh 2.500-an gitu. Beda dengan di tempat-tempat lain yang menyediakan obat-obatan gitu ya. Dan biasanya kalau warung sembako itu menjual barang-barang itu lebih murah dibandingkan warung-warung toko-toko besar gitu ya untuk barang obat-obatan teman-teman. Dan kita juga masih jual harga obat yang 1.000-an, namun di tempat lain itu tidak ada yang jual obat 1.000-an, mungkin udah 1.500 ataupun 2.500 2 butir gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, usaha modal kecil untung besar yaitu warung sembako ya. Semoga menginspirasi untuk usahanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.